Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kisi-kisi untuk persiapan ujian kenaikan kelas. Nah, mohon disimak video ini dengan baik agar kalian paham dan bisa menjawab soal dengan benar. Kisi-kisi yang pertama, kita memasuki bab hak asasi manusia atau yang disebut HAM. Nah, ada yang masih ingat apa itu HAM? HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mohon diingat ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah anugerah atau hadiah dari Tuhan yang didapat sejak dari kandungan yang bersifat universal yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Jadi, negara berkewajiban menjaga hak asasi masyarakatnya. Selanjutnya, ada 3 hal yang selalu melekat dari dalam diri manusia sehingga dibutuhkan yang namanya hak asasi manusia. Apa aja itu? Yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Kenapa harus ketiga hal ini dilindungi oleh hak asasi manusia? Yang pertama, hak hidup. Hak hidup itu adalah tujuan utama dari hak asasi manusia. Jadi semua manusia itu berhak untuk hidup. Itu diatur oleh hak asasi manusia. Yang kedua, kebebasan. Kenapa dikatakan HAM menjaga kebebasan? Karena manusia jika tidak diatur oleh hak asasi manusia lainnya akan bersifat bebas sebebas-bebasnya. Jadi tidak ada yang mengaturnya. Lalu kebahagiaan. Nah, HAM ini menjamin kebahagiaan seseorang. Karena apa? Karena dengan adanya HAM, tidak ada sesuatu yang bisa direnggut dari dirinya oleh orang lain. Selanjutnya ada karakteristik HAM. Nah, karakteristik HAM ini terbagi atas 4. Yang pertama, hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi, dia selalu ada atau selalu didapatkan oleh manusia tanpa terkecuali sejak dari kandungan. Lalu karakteristik yang kedua adalah universal nih. Universal artinya hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, agama, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi seluruh orang di dunia ini memiliki hak asasi manusia. Lalu tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lainnya. Lalu, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Selanjutnya, jika kita bicara mengenai hak, maka kita juga akan bicara mengenai kewajiban. Karena seseorang yang mendapatkan hak itu harus melakukan kewajibannya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum kita masuk ke sistem dan dinamika, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya aturan atau kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah aturan atau kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Nah, kehidupan demokrasi di Indonesia terbagi atas 5 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949, di mana kehidupan demokrasi di Indonesia ini lebih terfokus pada awal kemerdekaan. Jadi lebih fokus gimana usaha untuk mempertahankan kemerdekaan suatu negara yang baru merdeka, agar kemerdekaan yang baru didapat ini tidak direbut kembali oleh negara-negara penjajah. Selanjutnya, periode 1949
sampai 1959. Nah, pada periode ini Belanda masih ikut campur kepada Indonesia sehingga terciptanya suatu perjanjian antara Indonesia dan Belanda di mana Indonesia dirubah bentuknya dari negara kesatuan menjadi negara serikat sehingga sehingga Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi digunakan Indonesia berubah menjadi Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, pada periode ini juga berubahlah bentuk pemerintahan yang tadinya presidensil, kita masuk ke demokrasi parlementer. Kenapa parlementer? Karena parlementerlah yang menjadi kepala pemerintahan. Jadi bukan presiden. Jadi negara ini dipimpinnya oleh perdana menteri, oleh seorang perdana menteri. Parlemen itu bisa dikatakan kalau sekarang itu kayak DPR ya, DPR MPR. Jadi isinya dewan-dewan, dewan perwakilan, seperti itu. Nah, pada saat itu kehidupan demokrasi di Indonesia itu mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kenapa? Karena pertama, lembaga perwakilan rakyatnya atau parlemennya itu memainkan peran yang sangat tinggi. Jadi parlemennya itu tuh memainkan peran perwakilannya tuh benar-benar dimainkan di situ. Lalu yang kedua itu kehidupan partainya itu mulai sedikit berkembang. Jadi mulai banyak nih partai-partai, berdirinya partai-partai politik sehingga muncullah 40 partai politik pada saat itu. Lalu dilakukannya juga pemilihan umum pada saat itu dan semua hak-hak dasar rakyat itu sangat dipenuhi. Tetapi lalu pada tahun 1950 pada periode ini juga presiden melihat bahwa konstitusi RIS ini kan konstitusi yang dibuat dari Belanda, jadi dirubahlah menggunakan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 50 ya. Hanya konstitusinya yang berubah, tapi tetap menggunakan sistem parlementer. Sampai situ, kehidupan demokrasi di Indonesia masih cukup berjalan dengan baik. Seluruh hak-hak masyarakat dipenuhi, lalu parlemennya sangat bekerja atau DPR-nya dengan perwakilannya itu sangat bekerja. Tetapi pada periode 1959 sampai 1965, Presiden merubah yang tadinya menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, dirubah kembali dengan dekret Presiden 5 Juli itu menyuruh untuk menggunakan Undang-Undang 1945 kembali, sehingga berubahlah lagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Yang tadinya negara serikat dan parlemen berubah lagi menjadi negara kesatuan dan negara dengan demokrasi presidensial atau presiden yang memimpin, presiden yang memegang kekuasaan, presiden yang memegang kekuasaan tertinggi. Nah, pada saat ini justru kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Kenapa? Karena menjadikan presiden ini memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Karena semuanya itu terpimpin atau terpusat kepada presiden. Jadi kritik-kritik dari masyarakat tidak diterima lagi, terutama lawan-lawan politik dari presiden itu tidak diterima kritiknya. Sedangkan saat periode demokrasi parlemen, itu kritik-kritik masyarakat sangat dipertimbangkan. Dan di demokrasi terpimpin ini, kritik ini dibatasi, jadi tidak boleh mengkritik terutama lawan-lawan politik dari presiden sendiri. Lalu pada periode 1965 sampai 1998 ini sudah masuk ke eranya Soeharto. Kehidupan demokrasi di Indonesia ini yang tadinya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno itu sangat dikekang dan tidak menerima masukan, sehingga rakyat ini melihat suatu pencerahan ketika Soeharto memimpin di demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Tetapi lagi-lagi rakyat harus menerima kenyataan bahwa
selama berjalannya demokrasi Pancasila itu sangat berbeda dengan kehidupan Pancasila yang diharapkan rakyat. Karena sama aja, Soeharto lebih lebih mengekang pendapat atau masukan dari masyarakat dan membatasi. Jadi pada tahun 1998 terjadilah reformasi, di mana pada tahun itu terjadilah bentrok-bentrok antara mahasiswa, dan pada saat itu juga pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Lalu menjadi Presiden Habibie sebagai pengganti Soeharto. Nah, pada masa ini kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami hal kemajuan. Pertama, diberikannya kebebasan ruang pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Jadi sudah mulai dibuka nih saluran-saluran untuk menyampaikan pendapat baik kepada pemerintah ya. Lalu yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat daerah dengan diadakannya otonomi daerah. Lalu pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Jadi setiap warga negara yang mampu untuk memenuhi syarat dapat duduk sebagai pemimpin melalui pemilihan umum ya. Jadi semua masyarakat Indonesia bisa mengikuti pemilihan umum. Lalu yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat dijamin, seperti adanya kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sebelum kita bicara mengenai sistemnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu hukum. Ciri hukum yang pertama itu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Jadi hukum itu memuat perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Lalu kita akan membahas penggolongan hukum. Di sini saya hanya akan membahas 2 penggolongan. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya itu dibagi atas 4. Yang pertama, undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, hukumnya ini sudah tertulis, sudah ada, dan sudah digunakan. Lalu adanya hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada aturan-aturan kebiasaan. Nah, adat atau kebiasaan ini biasanya tidak tertulis. Lalu ada hukum berdasarkan sumbernya, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu, jadi sebelumnya. Jadi ketika ada satu masalah, ada suatu kasus, hakim dan tidak ada undang-undangnya, hakim bisa melihat putusan hakim terdahulu sebagai sumbernya untuk menghukum dalam kasus tersebut. Lalu ada traktat, yaitu perjanjian yang ditetapkan atau hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam satu perjanjian. Selanjutnya ini ada penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya itu ada hukum tertulis yang ciri-cirinya itu dia sudah dikodifikasikan atau hukum-hukum yang sudah tersusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Contohnya itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan lainnya. Lalu adanya tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu hukum yang tidak dikodifikasikan atau hukum yang tidak dijadikan buku atau tidak dijadikan satu. Meskipun tertulis ya, meskipun dia tertulis tetapi dia tidak dikodifikasikan, itu bentuknya masih tidak tertulis. Selanjutnya, kita akan bicara mengenai lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan kita ibaratkan sebagai lingkaran besar. Di dalamnya itu ada 3 lembaga kalau untuk peradilan ya. Peradilan itu kan lembaga yudikatif. Yudikatif ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, di bawahnya itu kita lihat dulu. Ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini di bawahnya terdapat 4 lingkup peradilan,
Yang pertama itu pengadilan agama. Pengadilan agama itu terbagi lagi nih ke pengadilan tinggi agama, pengadilan agama, pengadilan syariat Aceh. Nah, kenapa di Aceh diadakan pengadilan syariat agama? Karena syariat Aceh, karena di Aceh itu kan menggunakan sistem syariat Islam. Nah, Aceh sendiri sudah diberikan otonomi khusus oleh Indonesia sehingga diperbolehkanlah menggunakan syariat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak karena Aceh ini menggunakan sistem syariat Islam, maka terbentuklah pengadilan syariat Islam di Aceh. Lalu ada pengadilan umum. Pengadilan umum ini ada tingkatannya, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini contohnya seperti pengadilan tindak pidana korupsi, seperti itu. Lalu militer dan petun, pengadilan tata usaha negara ya. Tapi kita akan bahas agama dan umum aja, jadi biar tidak melebar nih ke petun atau PTUN dan militer itu nanti aja kita bahasnya ya. Sini ada KY dan MK. Selanjutnya, ketika seseorang mengalami suatu kasus di persidangan, itu bisa mengajukan upaya hukum. Ada beberapa tingkatan dalam pengajuan upaya hukum. Yang pertama, ketika ada suatu kasus, sudah diperiksa polisi, masuk ke pengadilan, maka pengadilan yang pertama akan melakukan sidang adalah pengadilan negeri, hingga didapatkan keputusan. Jika keputusannya itu dianggap terlalu berat atau merugikan, maka bisa melakukan upaya hukum yang pertama, yaitu banding. Nah, banding ini nanti akan naik nih. Yang tadinya sidangnya di pengadilan negeri, maka akan naik ke pengadilan tinggi. Misalnya, seorang tersangka pembunuhan, saat di pengadilan negeri, dia dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Dan itu dianggap oleh kuasa hukumnya terlalu berat. Maka dia bisa mengajukan upaya hukum melalui banding ke pengadilan tinggi. Nah, ketika di situ ada dua kemungkinan. Bisa hukumannya itu atau vonisnya itu lebih sedikit atau vonisnya lebih banyak atau bertambah. Nah, ketika di pengadilan tinggi ternyata vonisnya ini bertambah sehingga tersangka tersebut dan kuasa hukumnya ini merasa dirugikan. Masih bisa melakukan upaya hukum yang yaitu disebut kasasi. Nah, kasasi ini tingkatnya sudah di Mahkamah Agung. Nah, kalau sudah di Mahkamah Agung, dilihat lagi kasusnya, ternyata hukumannya diperberat lagi. Misalnya tadi 15 tahun di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi jadi 16 tahun. Nah, ternyata di Mahkamah Agung nambah jadi 18 tahun. Nah, dia masih bisa lagi melakukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini upaya hukum tertinggi. Jadi, setelah peninjauan kembali dilakukan oleh MA ya. Nah, ketika peninjauan kembali ini udah dilakukan, tetapi masih belum puas, udah nggak ada lagi upaya hukum. Jadi, itu udah final putusannya. Jadi, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di lembaga-lembaga peradilan bawahnya. Selanjutnya, kita masuk ke peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia nih. Yang pertama nih kita akan membahas nih bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama bilateral. Apa bilateral? Yaitu perjanjian antar dua negara. Lalu yang kedua adalah perjanjian yang dibatasi oleh wilayah atau regional. Contohnya seperti ASEAN. Lalu ada kerjasama bentuknya multilateral atau banyak negara yang tidak dibatasi oleh wilayah atau tidak dibatasi oleh secara regional. Contohnya itu kayak PBB. Sampai sini paham? Next. Kita akan masuk nih ke corak politik luar negeri Indonesia. Masih ingat kan coraknya apa? Yaitu bebas aktif. Nah, kita masuk nih. Pola hubungan internasional yang dijalankan oleh Indonesia tercipta dengan adanya kebijakan politik luar negeri. Jadi,
Polanya itu kita bisa lihat gimana sih, pola hubungan internasional Indonesia itu bisa dilihat ketika kita melihat kebijakan politik luar negerinya. Nah, pola politik yang digunakan oleh Indonesia adalah politik bebas aktif. Bebas artinya Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas dan tidak terikat blok, baik blok timur dan blok barat. Blok timur itu identik ke ideologi komunis, yaitu Uni Soviet, dan ideologi liberalis atau blok barat identik dengan Amerika. Lalu ke aktif. Aktif artinya Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negerinya aktif, artinya bangsa Indonesia aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu keberagaman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas ratusan suku, bahasa, dan beberapa agama. Nah, keberagaman ini bagi bangsa Indonesia ini memiliki seperti dua mata pisau, yaitu dampak positif. Karena dampak positif ini seperti Indonesia kaya akan kebudayaan, lalu akan ada dampak negatif di mana akan memunculkan berbagai macam ancaman. Nah, contohnya seperti konflik antar suku atau peperangan atau konflik antar agama seperti itu. Nah, untuk menetralisirnya, bangsa Indonesia telah memiliki alat pemersatu bangsa. Nah, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan bangsa Indonesia. Nah, selain Bhinneka Tunggal Ika, ada banyak alat pemersatu bangsa, seperti dasar negara, yaitu Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lagu-lagu perjuangan. Lalu, apa sih faktor integrasi nasional? Sebelum kita membahas faktor integrasi nasional, kita harus tahu dulu nih, apa sih integrasi nasional? Integrasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari kata integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan, atau dari bahasa Indonesia, yaitu satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sampai sini paham? Integrasi nasional juga bisa dilihat secara politis, di mana integrasi nasional, jika dilihat secara politis, berarti penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi, lebih menitik beratkan kepada identitas nasional suatu bangsa. Sedangkan integrasi dalam pengertian secara antropologis, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia lebih menekankan kepada keserasian hidup bermasyarakat. Kita akan masuk, apa sih yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman adalah suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional atau sudah terencana melalui tindakan kriminal ataupun politis ya. Nah, ancaman ini bisa dikatakan upaya untuk merusak suatu ketatanegaraan atau suatu hal yang telah tercipta. Nah, ancaman itu terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer yang lebih menitik beratkan kepada kekuatan bersenjata yang terorganisir, lalu ancaman non-militer, di mana ancaman non-militer hakikatnya adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi sama kemampuannya untuk merusak kedaulatan negara atau kepribadian bangsa serta keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Jadi, militer ini lebih menitik beratkan kepada penggunaan senjata, sedangkan ancaman non-militer tidak menggunakan senjata. Nah, untuk ancaman non-militer dan militer kita akan lihat di sini. Ancaman militer itu terdiri atas agresi atau penyerangan secara langsung dan terang-terangan suatu negara untuk menjajah suatu negara lainnya. Lalu ada pelanggaran wilayah oleh negara lain. Nah, pelanggaran wilayah oleh negara lain ini contohnya kapal
militer atau kapal asing yang masuk ke wilayah perairan teritorial Indonesia. Lalu ada spionase atau mata-mata yang ingin mengambil data atau hal-hal penting dari suatu negara dengan cara rahasia, seperti itu. Lalu ada sabotase. Sabotase adalah suatu ancaman di mana dia ingin ingin merusak suatu hal di dalam negara itu secara diam-diam. Kalau agresi ini kan secara terang-terangan. Lalu ada aksi teror dari jaringan internasional seperti ISIS yang meneror bom seperti itu, atau kelompok-kelompok radikal lainnya gitu. Lalu ada ancaman non-militer di dalam bidang ideologi, contohnya seperti ideologi komunis atau ideologi liberalis. Lalu ada politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan. Sampai sini paham? Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komen postingan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.